Mah, pokoknya tenang aja, Mah. Hari ini pasti laku banyak. Pokoknya, Pak, kalau cuma laku 2 juga, besok Mama aja yang jaga. Jangan atuh, Mah. Papa aja. Bisa mati berdiri panjang kalau sehari ngeliat emas. Datang provokator. Debbie, yuk berangkat yuk. Iya, Pak. Pak. Kenapa kamu bohong sama Bapak? Febri ke rumah temen, Pak. Di mana? Itu ke toko sepatu. Selama ini kamu bohongin Bapak. Tuh ngomong apa sih? Nggak ada nih yang namanya sepatu tim basketnya dia nggak ada. Kamu tuh ketemu sama siapa? Hah? Jangan bentak Febri. Dia sudah bohong sama AA, Neng. Ya kalaupun dia bohong, itu belajar dari A yang sering ngebohongin Esi. Nyadar, A. Ayo kita ke kamar. Makanan segini banyak gak habis. Neng bingung sama cara kerja Akang. Terus Ice, Atin sama Waira di warung ngapain aja? Bukan begitu, Neng. Ya Allah teh sedang berkehendak begini sama kita. Gak usah bawa-bawa Allah. Terus itu makanan mau diapain? Ya tuh tinggal kita makan. Atau kita bagi-bagiin ke orang. Akang mah enak banget ngomongnya. Selalu aja ngegampangin. Siapa yang mau makan segitu banyak? Kita teh rugi, Kang. Rugi. Atin. Iya, Bi. Iya. Cek. Iya, Bi. Keliling. Jualin ke rumah-rumah. Neng. Apa? Jangan, atuh nanti Pak Ustadz marah lagi. Udah gak usah mikirin Pak Ustadz kemet. Dia gak cuma bisa ngelarang, ngomel. Dia gak tahu kalau kita teh rugi. Dia gak tahu kalau kita bakalan lama kayaknya. Dia juga gak tahu kalau kita bakalan lama beli angkotnya. Ya tapi kan, Neng. Udah. Kang mah susah emang kalau nggak mau kaya. Akang mah nggak pernah dukung Neng. Ngapain masuk udah di sini? Cepetan putar. Iya, Bi. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Ayo Cek, buruan. Ih. Dorong, udah nggak usah berantem, cepetan. Dorong Cek. Dorong. Dasar pemalas. Dorong, buruan. Ayo atuh, ayo buruan. Ayo Cek. Neng. Lu nggak usah ngomong pusing, Neng. Astagfirullahaladzim. Febri itu siapa sih? Temen sekolah. Tapi dulu. Dia mau ngapain kesini? Katanya sih nyari sepatu. Terus mampir. Kamu kok kayak mikirin dia terus? Aku sama Febri itu teman baik. Dan kita udah bersahabat dari kecil. Aku masuk dulu ya. Masakan matang. Ayo tuh dibeli, ada rendang, ikan, sayur semuanya. Diskon lagi. Masakan matang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ustadz. Ngapain kalian dagang dengan gerobak dorong begini? Pak Ustadz, masakan di warung nggak laku, nggak ada yang mau makan, Pak Ustadz. Wah, abisan mamang-mamang yang kerja di ladang nggak datang lagi ke warungnya Mangkos. Gak ada yang mau makan? Iya, Pak Ustadz. Ya sudah. Kalau begitu, bagikan makanan ini ke semua warga. Bagikan secara adil. Nanti saya yang bayar. Seriusan, Pak Ustadz? Iya. Beneran? Kamu ngapain peluk-peluk? Saya, Ice. Ya. Sudah. Bagikan sana. Ya, Pak Ustadz. Makasih ya, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo, Jangan-jangan hari ini
tidak ada yang ke ladang lagi. Assalamualaikum. Tidak ada yang datang ke ladang hari ini? Iya Pak Ustadz. Yang kemarin ke ladang, sekarang tidak ke ladang. Cuman Kang Idoy saja yang ke ladang Pak Ustadz. Mental tempe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi. Kenapa tidak datang ke ladang? Badan pada sakit Pak Ustadz. Linu-linu. Saya juga sama Pak Ustadz. Kamu, Oding? Sama Pak Ustadz. Ini namanya kalian mengkhianati sebuah kepercayaan. Kalian semangat begitu Idan buka lowongan. Idan mengiyakan. Itu artinya Idan percaya sama kalian. Tapi sekarang dengan seenaknya kalian tidak datang. Waalaikumsalam. Ini lagi. Kenapa tidak datang ke ladang? Gak kuat Pak Ustadz. Sudah keenakan nunggu transferan. Jadinya begini. Loyo semuanya. Ini namanya kalian sudah mengkhianati sebuah kepercayaan. Tidak ada yang kasih tahu Idan lagi. Kalau kalian memang tidak sanggup bekerja, bilang, kasih tahu. Jangan diam saja. Berapa kerugian Idan? Panen yang seharusnya selesai hari ini. Tapi terhambat gara-gara kalian. Kalian datang ke Idan dan Idan mengiyakan. Itu artinya secara tidak langsung kalian sudah terikat janji. Kalian sudah mengkhianati sebuah kepercayaan. Apalagi sampai merugikan orang lain. Kepercayaan itu setingkat di bawah amanah. Dan Allah tidak suka pada orang seperti itu. Coy. Iya Pak Ustadz. Sebutkan ciri-ciri orang munafik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 ciri orang-orang munafik. Yang pertama, jika berkata, dia berdusta. Yang kedua, jika dia berjanji, dia mengingkari. Dan yang ketiga, jika diberi amanah, dia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari. Begitu Pak Ustadz. Kalian tidak takut sama azab Allah? Ajan? Ajan mau? Mau Pak Ustadz. Ambil. Kuat tidak? Insya Allah kuat Pak Ustadz. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Neng. Febri sebenarnya ada bohong apa sama Bapak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas sholati wa ilal falah. Qad qamatis sholatu qamatis sholat. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah.
Jawabnya didapatkan. Allahu Akbar. Ya pasti habis satu kalau dibagi-bagiin. Mana uangnya? Itu Bi, tadi kata Pak Ustadz dia bakal bayar Bi. Iya mana? Febri tuh nggak ngomong sama kamu sama sekali. Dia ketemu sama siapa? Saya kecewa sama dia, Ceng. Ngebohongin saya. Gimana nggak dibohongin? Kamu nggak tegas jadi orang. Udah, diem kamu pedut. Nambah-nambahin masalah aja. Emang gitu kenyataannya. Dia itu orangnya kelemar-kelemar. Jadi laki-laki itu harusnya tegas. Karena kamu nggak tegas, Kum, makanya nggak punya toko emas. Kau bener, Dal. Saya nggak tegas. Tuh, dengerin omongan saya bener. Kum, pedut mah jangan didengerin, Kum. Apa hubungannya Febri sama toko emas? Pedut, toko emas itu bukan punya kamu. Toko emas itu punyanya Iko, bukan punya kamu. Saya tahu Kum, Febri ketemu siapa? Ketemu sama siapa, Dal? Edward, Kum. Makin nggak jelas kamu melehoy. Udah, capek dengerin kesusahan hidup terus. Sekali-sekali ngomongin emas, kek. Saya pulang aja lah. Bawel banget sih ini orang. Ya udah duluan sana. Biasa aja dong. Assalamualaikum. Salam. Kamu serius, Dal? Saya teh serius atuh Kum, saya teh baru ingat. Iya saya lihat sendiri. Sumpah sawer Kum. Udah yuk, pulang yuk. Ceng, ini saya teh serius yang lihat sendiri. Iya. Saya lihat kamu serius kok. Yuk pulang yuk. Ya, ini saya serius atuh Kum. Ceng. Ayo pulang. Udah. Pak Ustadz mah sentimen sama kita. Dia maunya kita bangkrut. Oh, ngiri dia sama kita. Ustadz kok ngiri? Istighfar. Kau boleh kayak begitu ngomongnya? Memang begitu kenyataannya. Pak Ustadz sentimen sama kita. Kemarin Pedro dilarang jualan sirup, sekarang Atin. Abis gitu sekarang makanan disuruh bagi-bagiin. Emangnya bikinnya nggak pakai duit apa? Kan kita rugi. Akang teh seharusnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berhenti dulu ngomelnya, ada tamu. Ada apa, Pak Hansip? Ini dari Pak Ustadz RW. Saya teh langsung pamit ya, Kang. Nuhun ya, Pak Hansip. Titip salam buat Pak Ustadz. Iya, Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Neng. Nih, titipan dari Pak Ustadz. Ini beneran Pak Ustadz yang bayar? Iya. Atin, Ice. Besok-besok kalau di warung nggak habis lagi, langsung aja bagiin keluarga. Abis itu tagih uangnya ke Pak Ustadz Kemetnya. Astagfirullah, Neng. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Olahraga pagi Pak Ustadz. Saya sengaja nyari kamu, Jajang. Kamu sudah tidak lagi sholat subuh berjamaah di musola. Tapi setiap pagi kamu ngambilin sampah. Jangan jadi orang yang lalai. Mau masuk neraka? Nggak mau Pak Ustadz. Saya. Tidak pakai saya. Besok pagi kamu sholat subuh berjamaah di musola. Iya Pak Ustadz.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Idoy memang lehoy. Tapi kalau ngomong selalu jujur. Kang Idoy kenapa, A? Neng. Enggak, Idoy nggak apa-apa. Febri katanya ketemu siapa? Kata aku, Febri nggak ngomong ketemu siapa. Oh gitu. Aa mau sarapan sekarang atau mau ngopi dulu? Ngopi dulu deh, Neng. Lili siapin di meja ya, A? Nuhun ya, Neng. Iya, A. Papa teh nggak yakin atuh sayang. Kalau memang yang Papa lihat itu Kak Edward dan Kak Febri, Papa harus yakin. Tapi pada nggak percaya. Percaya sama yang Papa lihat aja. Emang Papa lihat apa sayang? Papa kan lihat Kak Edward dan Kak Febri kemarin. Oh iya, Papa lihat sayang. Tapi Om Aceng sama Om Akum nggak percaya. Kita makan yuk, Pak. Iya, Papa lupa. Ayo. Makan. Mah, pokoknya tenang aja, Mah. Hari ini pasti laku banyak. Pokoknya, Pak, kalau cuma laku 2 juga, besok Mama aja yang jaga. Jangan atuh, Mah. Papa aja. Bisa mati berdiri panjang kalau sehari ngeliat emas. Atau provokator. Debbie, yuk berangkat yuk. Iya, Pak. Pak. Kek, Dewi berangkat dulu ya. Iya. Mah, Kek. Iya. Yuk. Hati-hati ya, Neng ya. Iya, Mah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Ayo, Pak. Hati-hati, Pak. Nanti Iko mau pergi dulu sebentar ya. Mau kemana? Papa mah suka kepo. Urusan perempuan. Sama kayak pancong kamu sekarang. Mengapa? Jadi siapa nih di antara kalian yang mau main ke toko emas saya? Emang Kang Dadang punya toko emas? Shh, diam berisik. Kum. Nanti ya. Begini loh, saya tuh ngerti banget kalian itu tidak mampu untuk beli emas. Makanya saya kasih gratis untuk lihat-lihat emas saya. Nyesel loh kalau nggak lihat. Tapi jangan lupa, kalau ke toko emas saya bawa minyak angin ya. Siapa tahu kalian bakal pingsan ngelihatnya. Assalamualaikum. Sombong. Saya nggak sombong, Kum. Dadang Doy. Doy, kamu hari ini masih ngemandor kan? Mandor. Oh iya, saya teh lupa, Kum. Terima kasih udah diingetin ya, Kum. Sama-sama, Doy. Kita pulang ya? Saya pulang ke rumah saya, kamu pulang ke rumah kamu kan, Kamu Kum? pintar sekali, Doy. Kata Jennifer, saya memang pintar, Kum. Saya bisa bikin telur ceplok. Nanti kamu ajarin saya ya, Doy. Iya, Kum.